Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1096 yang berjudul Kumachi. Kenapa judulnya seperti itu? Karena pada dasarnya itu adalah panggilan Jinny untuk Kuma. Lalu chapter ini pula ditemani dengan suatu cover request bertemakan Zoro di sana yang terlihat panik. Nah, di awal chapter terjadi pengumuman yang dilakukan oleh MC Tenryubito, di mana ada 13 kelinci spesial yang kami perkenalkan bernilai 10.000 poin. Sementara 150 sisanya dianggap sebagai kelinci langka. Pembunuhan yang dilakukan dengan one shot atau sekali tembak akan diberikan hadiah atau bonus yang luar biasa. Dan hadiah mewah sudah dipersiapkan untuk memenang. Yang mana ya, mendengar itu terlihat para budak dan para warga setempat mulai berlari menjauh dari tempat itu. Kemudian di part berikutnya kita melihat Seng, maksudnya Garling ya, karena mirip ya di sini ya. Dimana selain Garling ada beberapa karakter lainnya yang tampaknya merupakan karakter baru, yang mana menurut yang sudah dikonfirmasi mereka adalah kesatria suci atau Holy Knight. Dimana mereka telah bersiap mengikuti lomba berburu itu. Dan salah satu dari mereka mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu menang, Garling." Sementara para warga setempat benar-benar mencoba kabur dengan begitu histeris dan berkata ini tidak boleh dibiarkan. Jika ini mimpi, tolong biarkan aku bangun. Tidak benar bagi manusia untuk memperlakukan manusia lainnya seperti ini. Dan duar, kita melihat ya Tenryubito tertawa di sana sambil menembakkan budak-budak tadi. Tetapi sang MC mengatakan, tolong jangan mulai dulu, ikuti aturannya sambil tertawa. Dimana sang MC menegaskan bahwa pemburuan akan dimulai 1 jam lagi. Kemudian Shin beralih menuju markas angkatan laut, di mana terjadi obrolan antara Garp dan juga Kong melalui suatu deden musi, dan juga terlihat bahwa Garp sedang berlibur. Yang mana saat dimana Kong menyeru Garp menuju ke God Valley, Garp di sini berkata, "Kenapa kau mengirimku ke pulau terpencil itu?" Dan Kong menjawab, "Sudah kubilang padamu, aku tidak bisa mengatakan alasannya. Tolonglah Garp, aku tidak yakin tentang detailnya, tetapi jika itu terjadi, aku akan mendapatkan masalah." Dan Garp pun meresponnya dengan berkata, "Kunjungan lapangan oleh Tenryubito. Sudah ku bilang berkali-kali, jangan memancing Hachinosu. Anda terlalu meremehkan mereka itu. Itu dianggap sebagai harta karun pulau bajak laut. Tentu saja mereka akan datang untuk mengambilnya kembali." Yang di sini ya, Garp sangat santai walaupun tahu orang-orang Hachinosu akan segera bergerak. Dan di sini Kong kembali menjawab, "Dari mana kau mendapatkan informasi tentang itu?" Tapi Garp menjawab dengan santainya, "Kalau pengawalmu saja yang kau kirimkan di sana, bukannya atau seharusnya sudah cukup untuk menangani masalah itu." Dan Kong di sini akhirnya mengatakan kalau masalahnya dia tidak menyangka kalau Roger akan bergerak. Dan Garp langsung kaget dan mengatakan, "Seharusnya kau memberitahukanku lebih awal. Aku akan pergi." Kemudian di halaman berikutnya, Shin kembali beralih menuju Pulau Hachinosu, yang di sana juga ya terjadi semangat tempur, dan salah satu bajak laut di sana mengatakan, "Sepertinya mereka mendahului kita. Bajak laut Rocks telah berlayar. Ini akan menjadi insiden besar bagi dunia pembajakan." Dan di panel berikutnya, Shin kembali ke God Valley. Di sana kita menyadari ternyata di setiap punggung para budak ada logo target, dan itu merupakan target yang diincar oleh para pemburu budak itu yang ikut serta. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Ivankov sedang berdiri di atas batu dan menyuarakan aspirasinya, di mana Ivankov berteriak seperti ini, "Kapal-kapal marine yang jumlahnya sangat banyak telah mengepung
pulau ini. Tentu saja tidak ada yang bisa kabur dari sini. Dan fakta bahwa ini semua terjadi dalam kenyataan akan ditutup-tutupi oleh pemerintah dalam sejarahnya. Ini adalah permainan pembantaian yang bertujuan untuk mengusir penduduk asli demi sumber daya mereka, dan sekitar 100.000 kelinci di pulau ini akan mati setidaknya dalam waktu 3 minggu tanpa satu pun yang selamat. Dan dapatkah Anda membayangkan tempat ini benar-benar akan menjadi neraka atau akhirat? Dimana ya salah satu warga yang mendengar perkataan Ivankov mengatakan kalau begitu, jika kita bisa bertahan selama 3 minggu maka kita semua akan bebas. Dan Ivankov meresponnya dengan berkata, kalian tahu ini seperti neraka. 0 adalah jumlah pasti dari mereka yang selamat dari turnamen itu. Dan warga yang mendengarnya tentu saja kaget dan juga berkata, hah, jika itu semua bohong, lalu mengapa repot-repot memberi kita harapan? Dan di sini Ivankov pun merespon kembali dengan berkata pula, benar, kita masih ada harapan. Kami akan berlari demi hidup kami. Dimanakah asiknya membunuh manusia yang berhenti bergerak karena putus asa? Berhentilah bermimpi bahwa kau akan bertahan dalam game ini. Jadi kita akan melarikan diri daripada game ini. Kemudian Shin beralih ke Garling yang di sana ya dia sudah banyak memburu. Bahkan sang MC mengatakan kalau Garling sudah mendapatkan 10.000 poin dan juga Garling mengincar kelinci yang bernilai tinggi. Kemudian Shin beralih kembali ke Ivankov di mana rantai Ivankov telah terpotong akibat gigitan manusia ikan di sana, dan Ivankov pun memujinya. Dan itu disambut baik oleh manusia ikan tadi karena dirinya tidak pernah dipuji sebelumnya. Sementara itu, Jinny sibuk dengan berbagai denden musti di depannya lalu berbicara, hadiah turnamen ini akan menjadi kunci lolosnya kita. Salah satu daripada hadiah itu adalah buah iblis terkuat yang dikabarkan jika kau memakannya, kau bisa berubah menjadi naga biru dalam mitos. Atau yang lainnya, buah iblis yang memberimu kemampuan untuk mengirimkan orang lain atau dirimu sendiri terbang ke tempat yang jauh. Buah iblis itu adalah Nikyu Nomi dan itu ada di pulau ini. Dan di halaman berikutnya terjadi perumusan masalah yang dilakukan oleh mereka, yaitu Ivankov, Kuma dan yang lainnya. Dimana Ivankov berkata seperti ini, jika ada yang memakan buah iblis itu akan membantu banyak orang di sini untuk melarikan diri dari neraka dan kepungan angkatan laut. Namun budak-budak di sana putus asa karena pastinya hadiah itu ada di pusat kota. Kemudian di sini Jinny berkata, aku ahli dalam pencurian, penyadapan dan komunikasi. Aku sudah membocorkan informasi tentang pulau ini di luar 2 minggu yang lalu. Jadi pastinya ada yang mendapatkan informasi itu dan mendapatkannya. Lalu mengenai strategi, setidaknya kami membutuhkan seseorang sebagai umpan. Dan Kuma dengan senang hati dia mengangkat tangannya, dia akan melakukannya sebagai umpan. Lalu pula Kuma berkata, aku punya tubuh yang besar, jadi aku bisa bertahan. Selain itu pula, aku tidak ingin melihat ada orang mati lagi di depanku. Dan Ivankov yang meresponnya dengan semangat berkata, hehe, bagus sekali katamu. Kuma, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ayo kabur bersama dari God Valley. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat salah satu kapal marine di God Valley hancur dan ternyata itu diakibatkan oleh bajak laut Rocks. Para marine yang ada di sana berusaha untuk menghentikannya, tetapi tak lama dari itu ada orang yang berteriak seperti ini, bajak laut Rocks, ikuti aku. Dan di halaman berikutnya kita melihat ya sejumlah kru atau anggota Rocks di sana mulai bergerak dan melompat. Dan yap, kita bisa melihat monster-monster di sana yang bergerak, yaitu Oyaji, kemudian ada Kaido dan yang lainnya. Dan kemudian kita melihat Shirohige berkata seperti ini, tunggu Rocks, siapa yang bilang aku bawahanmu bodoh?
Dimana mendengar itu Stacy atau Miss Bakin meresponnya dengan mengatakan, "Oh, kamu Newgate." Bahkan kau juga mengatakannya. Sementara itu Yonba atau Gloriosa yang tampil bak seperti Hancock di sana berkata pula, "Sungguh menyakitkannya melihatnya, Stacy." Dan Stacy merasa ke-trigger dengan Yonba. Sementara itu kita juga bisa melihat Shiki di sana dan Shiki berkata, "Siapapun yang mendapatkannya, dia akan menang dan tidak apa-apa, bukan?" Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Lin atau Big Mom yang menjawabnya, "Kalau itu akan menjadi milikku." Dan di sana Kaido tampak emosi mengatakan kalau kau yang mendapatkannya Lin, bukannya itu justru tidak akan ada artinya. Selain itu kita juga melihat Kapten John di sana berkata, "Itu akan jadi hartaku." Kemudian di panel berikutnya di sini ya Shirohige kembali berkata kalau Rock itu sangat bodoh. Dia itu selalu lupa dengan tujuannya. Mirip seseorang. Dan Shirohige kembali berkata lagi kalau pertama konfirmasi informasi yang beredar dengan cepat. Dan Shiki pun langsung mengejek Shirohige dengan berkata, "Aku tidak ingat kapan kau menjadi pemimpin, Shirohige." Sementara itu di sisi lainnya Lin di sana dengan semangatnya mengatakan, "Kami hanya mencurinya secara diam-diam atau mencurinya dengan keras. Kalian hanyalah seorang pemimpi." Sementara itu ya kita bisa melihat Kaido yang cukup serius sambil emosi pula, di mana dia berkata kalau Roger tampaknya juga bergerak ke sini. Lalu di sisi lainnya kita melihat Stacy berkata, "Hari ini adalah pertarungan yang menentukan." Dan Yonba juga berkata, "Kami akan menyelesaikan hari ini selamanya." Dan Kapten John berkata pula, "Ya, itu adalah niatnya kami." Dimana ada dua karakter lainnya lagi di sini ya, yang satunya Wang Zi dan seseorang yang wajahnya tidak jelas di sini. Apakah itu Rox? Kemudian di halaman berikutnya terjadi suatu ledakan di tempat lain yang mana membuat bingung para Tenryubito di sana. Sementara Merit melaporkan banyak bajak laut terkenal yang datang ke pulau ini. Yang ternyata di sana ada kapal Roger. Di mana pula di panel berikutnya kita melihat Roger tanpa kumis dan mengenakan topi jerami di punggungnya muncul di sana bersama Relic dan juga Gaban serta yang lainnya. Di mana Roger berkata, "Sudah setahun, tahukah kalian perasaanku saat ini?" Di mana Relic menjawab, "Itu sangat liar pastinya." Sementara Gaban berkata, "Roger, hak istimewa kapten tidak berlaku di kasus ini." Kemudian di sisi lainnya kita melihat ya para Holy Knight di sana yang telah bersiap, yang mana kita melihat Garling berkata seperti ini, "Tempatkan setiap perwira angkatan laut untuk melindungi Tenryubito. Para kesatria dewa akan bergerak. Ini sangat menyedihkan. Apa gunanya pengepungan?" Sementara itu di halaman berikutnya terjadi laporan angkatan lautan yang di sana berkata, "Di sana ada Roger dan juga Rox, tetapi bala bantuan telah tiba. Gap telah muncul." Di mana kita melihat Gap dan juga Bogat dan juga pasukan Marine yang lainnya telah tiba. Yang mana Gap berteriak, "Beritahu aku di mana Roger berada." Lalu di panel berikutnya saat di mana terjadi ledakan di sekitar sana, kita melihat Kuma dan Ivankov berhasil mendapatkan dua buah iblis, yang mana Ivankov memegang atau membawa Uo Wanomi, sementara Kuma memegang Nikyu Nomi. Dan di situ pula Kuma bertanya apakah ini buah iblisnya, dan Ivankov menjawab, "Ya, namun aku tak tahu yang mana. Jadi ayo makan saja." Dimana sebelum mereka memakan buah iblis itu ya, di halaman berikutnya kita melihat Big Mom datang menyerang Ivankov serta menculik buah iblisnya. Yang dengan kata lainnya, Big Mom pada saat itu mendapatkan Uo Wanomi. Dan tak sampai di situ ya, Big Mom berniat untuk mengambil Nikyu Nomi yang dipegang oleh Kuma. Tetapi dengan teriakan Ivankov yang berkata, "Makanlah, Kuma, jangan pikirkan itu, makan itu dan bantu orang lain. Coba
bala untuk membantu seseorang. Dan Kuma pun memakannya, dan Ivankov tampak senang dengan aksi Kuma barusan dengan memakan buah iblis itu, dan juga berkata, "Ini kemenangan kita." Tetapi tak berselang lama Kuma dihajar dengan kekuatan mistik dari Sartun, dan Kuma pun terpental. Yang mana di sana Sartun berkata, "Anak Baikener, kau hanya bisa hidup dan mati sebagai budak. Itu sudah ditentukan oleh sejarah." Dan Kuma pun menjawab, "Pak Tua, apakah kau seseorang yang kuat? Aneh rasanya seseorang yang memiliki kekuatan sejak mereka lahir. Tidak ada arti kelahiran bagi seseorang yang terlahir sebagai budak. Kalau aku punya kekuatan, aku akan menjadi seperti Nika. Aku akan membantu banyak orang-orang miskin seperti ini." Dan Sartun menjawab, "Ya, itu sebabnya kalian harus mati." Kemudian scene tiba-tiba pindah di mana kita diperlihatkan God Valley yang penuh dengan percikan haki, di mana haki itu datang dari Roger dan juga Rock. Terlihat ada teriakan yang mengatakan, "Berhentilah Rox," dan itu dijawab dengan teriakan lainnya yang berkata, "Jangan menghalangiku, Roger." Dan di panel ini ada narator yang berkata, "Kejadian ini telah menghilang dalam kegelapan sejarah." Dan kemudian di halaman berikutnya, scene beralih ke kerajaan Sorbet dan tampaknya waktu telah berlalu cukup lama sejak kejadian God Valley. Karena terlihat di sini Ivankov berbicara tentang koran. Ya, tidak ada informasi selain hero legendary Gop yang ada di sana. Yang mana di sana Ginny berkata, "Jadi menurutmu top dunia reporter Morgan ini menyebalkan? Pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di pulau itu," jawab Ivankov. Lalu Ivankov juga berkata, "Berapa lama doa yang akan kau lakukan, Kuma?" Karena Kuma di sini ya terlihat masih berdoa dan itu cukup sangat lama. Lalu di panel berikutnya kita melihat Kuma berbicara kepada Ivankov, "Ada banyak nyawa yang harusnya bisa kuselamatkan." Tapi Iwa meresponnya kalau jangan bodoh, kau telah menyelamatkan lebih dari 500 orang. Dan Ginny pun berkata kalau itu benar, "Kumaci, kau luar biasa. Semua orang menangis dan berterima kasih kepada dirimu, dan aku juga menangis." Dan Ivankov juga mengatakan kalau tangan itu telah banyak melakukan pembebasan pada manusia. Itu adalah tangan pembebasan. Sambil pula di panel berikutnya kita melihat ya atau diperlihatkan tangan Kuma yang ada telapak hewannya. Dan Kuma juga berkata-kata, "Apakah ini tangan pembebasan?" Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Ivankov yang sudah berberes-beres di sana dan berkata, "Aku tak pernah menyangka rumahmu adalah gereja, tapi itu benar-benar menggambarkan sifatmu. Kalau begitu, aku akan pergi ke lautan untuk menikmati kebebasan ini." Kuma meresponnya kalau dirinya tidak akan melupakan wajah Ivankov. Sementara itu, Ginny berkata kepada kakaknya kalau dia akan tinggal di sini bersama Kumaci. "Tolong pikirkan lebih banyak tentang dirimu, kakak." Dan Iva kemudiannya berlayar ke lautan. Dimana di panel berikutnya kita melihat Ginny tampak semangat dengan berkata, "Meskipun umurku 4 tahun, aku harus berperan sebagai kakakmu, Kumaci. Aku harus memberimu makan, Kumaci." Tentu saja Kuma yang mendengarnya cukup kaget dan bertanya-tanya. Kemudian di halaman berikutnya terlihat Kuma memotong kayu sementara Ginny berteriak di sana untuk menyuruh Kuma berhenti dan segera menjualnya. Karena juga dirinya sudah selesai mencari sampah dan dia tidak akan mencuri lagi. Dan ayo kita pergi membeli makanan. Kemudian di panel berikutnya Kuma dilempari batu oleh bocah-bocah di sana
sana sambil berkata, "Apakah benar umurmu 9 tahun? Kau monster pembohong." Yang mana melihat adegan itu, Ginny membantai anak-anak tadi dengan kayu sampai mereka menangis dan kepalanya benjol. Tetapi Kuma menghilangkan rasa sakit mereka dengan tekniknya itu, teknik yang pernah ia gunakan kepada Luffy pada saat itu. Dan juga Kuma berkata kepada anak-anak tadi bahwa dia minta maaf, tetapi sebenarnya Ginny adalah anak yang baik. Dan kita bisa melihat ya, bocah-bocah yang kepalanya benjol tadi tiba-tiba sembuh. Dan yang jadi menariknya adalah dua bocah ini nantinya menjadi salah satu anggota bajak laut Bonnie. Tunggu. Bagaimana timelinenya? Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini, kita melihat ya keduanya sedang makan. Terlihat Ginny dengan cepat menghabisi jatah makanannya, tetapi dia tetap merasa kurang dan Kuma pun memberikan makanannya itu. Lalu setelah mereka selesai makan, Ginny bertanya-tanya kepada Kuma di usia berapa Kuma menjadi budak. Dan Kuma menjawab 4 tahun. Tetapi tiba-tiba Kuma menyadari kalau nada berbicara Ginny tidak riang lagi. Lalu di panel berikutnya, Ginny menangis dengan berkata, "Aku kenyang." Dan Kuma pun ikut menangis karena hal itu. Dan di panel berikutnya kita diperlihatkan rumah Kuma dengan Kuma yang berkata, "Kami senang saat ini." Dimana ya chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Kedamaian ini penuh dengan harapan." Dan ya, no breaks next week.